Selain terkenal dengan keindahannya, Pulau Bali juga kental akan kegiatan upacara keagamaannya yang tak luput berdampingan dengan kesenian seperti salah satunya seni tari. Pertunjukan kesenian tari Bali tersebut bisa dijumpai pada tradisi Mepajar di Desa Adat Jimbaran, Kuta Selatan, Badung pada Kamis 5 Januari 2023 sore. Upacara Mepajar ini memang sangat banyak dijumpai di daerah seluruh Bali yang merupakan upacara dalam bentuk tarian sakral yang bertujuan untuk menjaga kesucian, kesejahteraan, dan keharmonisan warga penyungsung dari wilayah sekitarnya. Bendesa Adat Jimbaran I Gusti Madirai Dirga mengatakan Mepajar memiliki arti menyampaikan sesuatu atau pesan, di mana kata pajar berarti voice atau pesan yang disampaikan. Hanya saja implementasi tradisi Mepajar di Jimbaran hampir sama dengan upacara musola atau memanggil roh penunggu di sebuah pura dalam. Tradisi Mepajar, kalau dari arti kata, sebenarnya Mepajar itu artinya menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pesan lah, dalam tanda kutip. Pajar itu sebenarnya artinya voice gitu atau suara yang disampaikan. Nah, tetapi implementasinya Mepajar di Jimbaran itu hampir sama dengan musola. Jadi sama saja dengan kegiatan nyolahan, ide betara pelawatan atau barong kan gitu. Cuman sisi-sisi lain seperti yang sampaikan tadi, itu ada beberapa hal yang berbeda karena dalam hal sesolahan di Jimbaran ini kita waktunya memang sangat berbeda dan mencari kondisi-kondisi tertentu. Kalau misalnya kondisi di Jimbaran dan sekitarnya aman-aman saja, tenang, masyarakat bisa bekerja, begitu biasanya sih tidak ada kegentingan yang memaksa. Biasanya ide betara mesinap ya, atau mererep istilahnya. Itu dari sisi arti kata Mepajar. I Gusti Madirai Dirga menjelaskan prosesi tradisi ini dimulai dengan persiapan sarana dan prasarana yang memakan waktu selama 3 bulan lamanya. Kalau kita sebut di Bali itu secara niskala ada semacam pewahyuan begitu ya, bahwa ide betara akan ngadeg istilahnya atau akan Mepajar atau musola seperti ini ya. Kita persiapannya sekitar 3 bulan sebelumnya persiapannya. Jadi dari 3 bulan sebelumnya sudah ada tahapan-tahapan acara yang harus dilalui. Kita tidak ujung-ujung galungan musola itu, tidak seperti itu. Jadi uniknya di Jimbaran itu dimanapun kita sempat bertanya, ngobrol dengan teman dari desa lain. Kalau kita di Jimbaran dalam satu periode Mepajar ini lamanya selama 6 bulan, dari sebelum galungan sampai ke galungan yang akan datang. Jadi setelah pulang dari Matur Piuning ke Pura Uluwatu nanti di tanggal 22, kalau untuk periode ini, setelah balik dari sana setiap 15 hari sekali pada saat Kajang Kleon kita Mepajar seperti ini. Mepajar yang ada di Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung merupakan pertunjukan sakral yang memiliki nilai magis dan unsur ritual sebagai sungsungan masyarakat Desa Adat Jimbaran. Keberadaan awal mula munculnya kesenian Mepajar hanya didapatkan melalui sebuah kisah yang didapatkan secara turun-temurun. Ini terkait dengan waktu yang tidak tercatat. Ya, jadi kita tidak bisa katakan mulai tahun sekian, tidak bisa kita katakan seperti itu karena para tetua juga di Jimbaran semua mengatakan sudah ketemu kondisi seperti ini. Tetapi tadi kami sempat bercerita dengan Semerton dari kapal bahwa para penekun, para seniman begitu melihat benda-benda yang ada yang digunakan ini, diperkirakan peralatan barong dan lain sebagainya, tapakan di seluruh Bali itu dibangun mulai abad 16 sampai 17. Kita pun di Jimbaran rasanya setelah Pura Ulun Sri berdiri di zaman Kerajaan Mengi barulah dibangun rentetan kelengkapan-kelengkapan seperti barong, kemudian tapakan dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar ini sudah ada sejak tahun 1700-an. Gusti Madirai Dirga menambahkan uniknya lagi, di Jimbaran semua susunan dibuka perai yang lalu disimpan terpisah di gedung pura.
Lengkapan sarana ini dibuka kembali, tidak seperti tempat lain. Jadi barong dan rangganya itu utuh ditempatkan. Tetapi kita di Jimbaran tidak. Kita di Jimbaran dibuka hanya pererai atau tapel atau topeng itu yang disimpan di gedong ini. Nah, seperti itu yang terlihat salah satunya masih ada. Itu tersimpan dalam bentuk tapel atau pererai atau topengnya saja. Untuk pelaksanaannya, Desa dan Jimbaran semua penarinya laki-laki dan terdapat 13 banjar di Jimbaran seluruhnya hadir pada saat acara. Ya, semua penari laki-laki, jadi tidak ada penari perempuan. Nah, dahulu bahkan pengayah atau pepatih itu semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Karena ini semua warga Desa Jimbaran. Ya. Dari 13 banjar, pelaksana kegiatan ini kami punya namanya Seke Barong atau Seke Pemaksaan Seke Barong. Kemudian ada natah penatakan yang diketuai oleh Pak Made Bidane. Itu yang utama, pelaksanaan utama. Tetapi dalam kegiatan pelaksanaan secara keseluruhan, warga terlibat secara langsung dan tidak langsung. Ada yang membantu konsumsi barangkali pas ke Uluwatu, kan. Tapi masyarakat Jimbaran secara umum, setiap pertanian Ida Betara Dewa Ayu ini akan tumpah ruah hadir. Tidak ada yang tinggal di rumah biasanya. Pada akhir pertunjukannya terjadi kerawahan dan atraksi munying yang diikuti oleh 200 orang lebih, yang nantinya seluruh prosesi akan diakhiri di Pura Ulun Suwi Kayangan Jagat Desa Adat Jimbaran. Munying itu semua terkait dengan pertanian Ida Betara Dewa Ayu. Nanti setelah kelek dan barong ini dilanjutkan dengan ide sesuhunan, ide Ratu Dewa Prabu, Antar Pertiwi. Kemudian di kegiatan itu diikuti oleh para pepatih atau pebuten yang sekarang ini jumlahnya mungkin sekitar 200-an. Nah, nanti untuk yang baru-baru sebelum datang dari Uluwatu mereka tidak boleh, belum diizinkan. Nanti setelah mempinton atau nunas Pasupati di Uluwatu, barulah mereka boleh ikut yang baru-baru. Tapi yang lama mereka sudah bisa ikut dari awal, bahkan dari sebelum pertanian ini. Pada saat nunas bawas itu sudah banyak yang kerasukan dan ikut munying. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar